Sejarah berdiri dan berkembangnya MUI Jawa Barat. Pada tahun 1950-an, muncul gerakan-gerakan separatis di berbagai daerah di Indonesia yang diakibatkan oleh rasa tidak puas terhadap pemerintah pusat. Salah satu gerakan itu terjadi di Jawa Barat yang dikenal dengan gerakan DITII pimpinan Kartosuwiryo yang bertujuan membentuk negara sendiri yang lepas dari Republik Indonesia terus berupaya membangun kekuatannya. Sepak terjang DITI di Jawa Barat benar-benar menimbulkan keresahan dan ketakutan di kalangan masyarakat mayoritas Muslim. Kemudian di beberapa daerah yang menjadi basis DITII, umat pun terpecah belah antara yang pro DITII dan yang kontra DITII. Pengaruh DITII begitu mengakar di bagian masyarakat sehingga gerakan ini bisa bertahan begitu lama, dari tahun 1949 hingga tahun 1962. Mengapa bisa terjadi demikian? Kita lihat sejarah perkembangan secara selintas. Pada tahun 1937, Majelis Islam Ala Indonesia atau Majelis Tertinggi Islam Indonesia (MIAI) didirikan Surabaya oleh Kiai Haji Mas Mansur dan kawan-kawan. Pada zaman Jepang, organisasi ini mula-mula dibiarkan tetap berjalan, tetapi pada bulan Oktober 1943 dibubarkan dan kemudian pada tahun 1943 didirikan organisasi penggantinya yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Selanjutnya pada bulan Desember 1943 Masyumi mendirikan Hizbullah, Korps Sukarelawan para pemuda muslim, menyusul didirikannya pasukan sukarelawan pembela tanah air atau PETA yang diusulkan Gatot Mangkupraja pada bulan Oktober 1943. Hizbullah dipimpin oleh Zainul Arifin. Setelah Indonesia merdeka, pada bulan November 1945, Masyumi mendirikan Sabilillah, semacam milisi warga negara untuk melawan Belanda yang ingin menjajah kembali bekas jajahannya. Sementara itu, pada tahun 1940, Gerakan Darul Islam yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo mulai tampak. Waktu itu muncul Komite Pertahanan Kebenaran Partai Sarekat Islam Indonesia atau KPK PSII yang dibentuk setelah Kartosuwiryo dipecat dari keanggotaan Partai Sarekat Islam Indonesia. Karena berbeda pendapat dengan mayoritas pimpinan PSII yang waktu itu diketuai oleh Abi Kusno Cokro Sujoso, perbedaan pendapat ini khususnya dalam hal politik hijrah dengan perubahan politik PSII dari non-kooperatif menjadi kooperatif, seperti yang terefleksikan dengan masuknya PSII dan GAPI, Gabungan Politik Indonesia tahun 1939. Kartosuwiryo bersama beberapa rekannya tidak dapat mengikuti perubahan politik PSI itu, sehingga pada tanggal 30 Januari 1939, Komite Eksekutif Partai memecatnya dan kemudian disetujui Kongres Partai bulan Januari 1940. Pada mulanya, PSI itu bermaksud bergerak di dalam PSII. Namun nampaknya tidak mungkin sehingga pada rapat umum KPK PSII di Malangbong tanggal 24 Maret 1940 diputuskan untuk membentuk partai yang bebas dengan Kartosuwiryo sebagai ketuanya. Partai baru itu kadang-kadang disebut sebagai PSII kedua. PSII kedua merupakan titik awal bagi perekrutan kader untuk Darul Islam. Dalam partai ini tumbuh dan berkembang ide-ide yang kelak menjadi dasar pergerakan DITII. Atas persetujuan Kongres PSII, kedua, Kartosuwiryo mendirikan pesantren yang diberi nama Sufah atau Institut Sufah di sekitar Malangbong, Garut. Pesantren yang didirikan di atas tanah seluas 4 hektar itu disusun menurut sistem pesantren dan madrasah. Dalam pesantren itu diberikan pendidikan umum dan agama. Siswa dan guru di pesantren itu merupakan masyarakat tertutup yang tidak berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Para siswanya mengerjakan sawah hingga membuat pesantren tersebut sebagian besar swasembada. Kondisi ini memungkinkan untuk mengembangkan ikatan pribadi antara para siswa dan para guru. Para siswa santrinya kebanyakan berasal dari daerah Priangan, terutama Priangan bagian timur. Di samping itu juga ada yang berasal dari luar Jawa seperti dari Sulawesi. Pada masa pendudukan Jepang, pesantren tersebut berubah menjadi suatu lembaga yang memberikan latihan kemiliteran. Banyak di antara mereka yang telah dilatih kemiliteran di sini, termasuk organisasi Hizbullah. Pelatihnya antara lain Ateng Jailani Setiawan, seorang perwira tentara PETA, pembela tanah air yang kelak menjadi tokoh tentara Islam Indonesia. Perkembangan selanjutnya terjadi setelah Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang telah direbut tanggal 17 Agustus 1945 ternyata tidak mulus. Selama 4 tahun terjadi disebutlah Perang Kemerdekaan. Belanda datang kembali untuk menguasai bekas jajahannya dengan memboncengi sekutu dengan membentuk negara boneka, termasuk negara Pasundan.
Dengan demikian, NKRI terpecah belah. Perjuangan bangsa dilakukan baik melalui perang maupun diplomasi. Sebagai upaya diplomasi pasca aksi militer 2, maka dicapai persetujuan Renville yang ditandatangani pada bulan Januari 1948. Dalam persetujuan ini dinyatakan bahwa pasukan-pasukan Indonesia yang berada di kantong-kantong di Jawa Barat harus ditarik mundur ke daerah Republik di Jawa Timur, ke daerah Jawa Tengah. Pasukan TNI di Jawa Barat, yaitu Divisi Siliwangi, harus mematuhi ketentuan perundingan. Oleh karena itu, pada bulan Februari 1948, 35.000 pasukan Divisi Siliwangi harus hijrah meninggalkan Jawa Barat menuju Jawa Tengah. Sementara sekitar 4.000 anggota Hizbullah dan Sabilillah yang berada di bawah kendali Kartosuwiryo tetap tinggal di Jawa Barat. Di antara satuan-satuan Hizbullah yang tetap tinggal terdapat pasukan yang dipimpin oleh Zainil Abidin di daerah Balubur Limbangan dan Kurnia di daerah Cicalengka. Satuan Sabilillah yang tetap tinggal antara lain daerah Wanaraja dan Garut yang dipimpin oleh Enoh dan daerah Gunung Cepu sebelah utara Tasikmalaya dipimpin oleh Oni. Tempat yang disebut terakhir merupakan markas pusat Hizbullah dan Sabilillah. Sebagai tindak lanjut sikap Kartosuwiryo serta Hizbullah dan Sabilillah pada tanggal 10-11 Februari 1948, diadakan konferensi di Desa Pangwekusan, Distrik Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam konferensi itu hadir tokoh-tokoh organisasi Islam di Jawa Barat, antara lain tokoh Masyumi yang pro Kartosuwiryo, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Hizbullah dan Sabilillah. Dalam konferensi itu diputuskan untuk membekukan Masyumi di Jawa Barat, membentuk pemerintah daerah dasar Jawa Barat yang di dalamnya harus masuk Majelis Islam yang ketuai oleh Kartosuwiryo membentuk Tentara Islam Indonesia. Menugaskan kepada ONI pimpinan Sabilillah Gunung Cupu untuk merencanakan suatu struktur yang konkret bagi Tentara Islam Indonesia. Selain itu, TNI juga dibentuk korps khusus seperti Barisan Rakyat Indonesia, Pahlawan Darul Islam, juga dibentuk Korps Polisi yang diberi nama Badan Keamanan Negara (BKN). BKN kemudian diubah menjadi Polisi Islam Indonesia berdasarkan maklumat Komandan Tertinggi APNI nomor 1 tanggal 30 Oktober 1949. Beberapa hari setelah konferensi Cisayong, dilangsungkan suatu pertemuan lain dengan tujuan memberikan bentuk yang konkret kepada tentara Islam. Hasil konferensi tersebut kemudian disahkan dalam konferensi Cipendei bulan Maret 1948. Kemudian pada tanggal 1 Mei 1948 diselenggarakan konferensi Cijoho yang antara lain memutuskan pembentukan Dewan Imamah yang diketuai oleh Kartosuwiryo. Dalam konferensi tersebut diputuskan pula pembentukan Dewan Fatus (DPA), persiapan Konun Asasi. Konun Asasi intinya akan berisi negara Islam untuk berbentuk Jumhuriyah Republik yang diketuai oleh seorang imam dengan Al-Quran dan hadis sahih sebagai hukum yang tertinggi. Konun Asasi selesai dibuat diresmikan pada tanggal 27 Agustus 1948. Setelah persiapan itu dianggap matang, maka tanggal 7 Agustus 1949 diproklamasikan Negara Islam Indonesia di Desa Cisampak, Kecamatan Cilugalar, Kewedanaan, Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu, sebelum NI diproklamasikan, Belanda melakukan aksi militer kedua yang dilancarkan pada tanggal 19 Desember 1948. TNI menganggap bahwa aksi militer sebagai pelanggaran persetujuan Renville. Oleh karena itu, pimpinan TNI tidak lagi merasa terikat dengan persetujuan Renville dan memerintahkan Divisi Siliwangi untuk kembali ke Jawa Barat. Kembalinya pasukan Siliwangi ke Jawa Barat itu dikenal dengan Long March. Pasukan Siliwangi yang kembali ke Jawa Barat disambut dengan pamflet-pamflet yang mendesak mereka turut bersama TII. Ketika mereka menolak, mereka dianggap sebagai pengacau dan tentara liar yang perlu dihancurkan. Pertempuran pertama antara Divisi Siliwangi dan TNI terjadi pada tanggal 25 Januari 1949 di Antara Lina dekat Malangbong. Peristiwanya ialah ketika staf Brigade ke-14 yang sedang melakukan long march dan sudah terpisah dari pasukan yang mengawalnya tiba di Antara Lina ditangkap oleh pasukan TII dan dilucuti senjatanya. Ketika Batalion Ketiga mengetahui bahwa staf Brigade keempat ditangkap oleh TII, mereka menuju Antara Lina dan berhasil membebaskan mereka yang ditangkap. Kemudian, salah seorang pimpinan TII Kamran mengusulkan pertemuan dengan Komandan Batalion 3, Mayor Muhammad Rifai. Keduanya adalah teman seperjuangan ketika mereka bertempur melawan Belanda di daerah Ciparai pada masa awal perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi usul itu ditolak oleh Mayor Muhammad Rifai dan sebagai gantinya ia mengirim Letnan Sueb dan Letnan Aang Kunaifi untuk meminta kembali senjata yang telah dirampas TII. Ketika TII tidak mau memberikan senjata yang telah dirampasnya itu, Mayor Muhammad Rifai memberikan suatu ultimatum tertulis kepada Kamran dan Kartosuwiryo
untuk mengembalikan semua senjata yang telah dirampasnya itu sampai batas waktu 16.00 tanggal 24 Januari 1949. Jika tidak dipenuhi, maka Komandan Batalion 3 tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat yang mungkin terjadi. Ultimatum itu tidak dihiraukan oleh TII, sehingga Batalion 3 menyerang kedudukan TII pada tanggal 25 Januari 1949 pukul 7. Pertempuran itu berlangsung sengit dan berakhir sekitar pukul 15.30. Tanggal 25 Januari 1949 dianggap oleh kedua belah pihak sebagai hari ketika tampak maksud pengkhianatan yang hendak dilakukan masing-masing pihak. TNI menganggap bahwa divisi Siliwangi khususnya dan TNI umumnya telah melakukan pengkhianatan pada TNI. Penyerangan itu juga dianggap oleh TNI sebagai pemakluman perang dari TNI kepada TNI. Sebagai akibat peristiwa antara Lina pada tanggal 25 Januari 1949, Darul Islam mengeluarkan maklumat militer nomor 1 tentang tentara liar, gerombolan, serta golongan yang ada di Jawa sebelah barat. Pada intinya, maklumat itu menganggap bahwa pasukan Siliwangi yang baru pulang dari hijrah sebagai tentara liar yang perlu ditindak. Sejak itu, di wilayah Jawa Barat selalu timbul peperangan antara DI-TII dengan TNI. Tanggal terjadinya peristiwa antara Lina dianggap sebagai hari bersejarah bagi DI-TII dan selalu diperingati setiap tahun. Dalam perkembangannya, gerakan DI-TII tidak mengarahkan permusuhan kepada divisi Siliwangi saja, tetapi rakyat sipil yang tidak setuju dengan perjuangan DI-TII pun diserangnya. Penyerangan-penyerangan dan kekacauan yang dilakukan DI-TII telah menelan kerugian yang cukup besar, tidak hanya materi, tetapi korban jiwa. Kerugian terbesar justru dialami oleh rakyat sipil yang sebenarnya kurang memahami persoalan. Rakyat berada di posisi yang terjepit, maka bisa dituduh pendukung salah satu pihak. Oleh karena itu, DTI mereka bisa dituduh pendukung Republik Indonesia, oleh TNI mereka bisa dituduh pendukung DTI. Ada kalanya pasukan Siliwangi masuk ke suatu desa dan meminta makanan serta informasi tentang DITI di sekitarnya pada siang hari. Maka malam harinya menyusul pembalasan oleh DITI atau polisinya. Sebaliknya, bila pasukan DITI datang ke desa untuk meminta makanan dan tempat bermalam pada senja hari atau tengah malam, dan kabar itu sampai pada pejabat, maka tentara Siliwangi akan melancarkan gerakan penghukuman sebagai pembalasan. Nah, dari perkembangan tersebut, antara tahun 1950 sampai 1957, kegiatan TI berada di seluruh Priangan. Pengaruh DI-TI dengan NI-nya yang paling kuat terasa di wilayah Tenggara Priangan, yaitu Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Di desa yang telah dikuasai sepenuhnya oleh DITI, kepala desa dan aparat desanya melarikan diri dengan meninggalkan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, dikuasai dan diperintah oleh pemerintah sipil NII. Di desa-desa yang perbatasan dengan desa yang dikuasai DITI, kepala desa dan aparat desanya hanya muncul di desa pada siang hari dan mencari perlindungan ke tempat aman di kota pada malam harinya. Dengan memiliki sekitar 13.129 personil dan sekitar 3.000 pucuk senjata, sampai tahun 1957 yang merupakan titik puncak kegiatannya, DITII dapat menguasai sekitar 20% wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Daerah dikuasanya berada di sekitar Gunung Cakrabuana, Gunung Talaga Bodas, dan Gunung Galunggung di utara. Di sekitar Cikatomas, Karang Nunggal, Cibalong, Salopa di selatan, di sekitar Manonjaya di sebelah timur, dan daerah antara Taraju dan Warung Pete di barat. Di Kabupaten Ciamis, DITI menguasai sekitar 14% wilayah kabupaten tersebut. Daerah yang paling kuat pengaruhnya terdapat di sekitar Cijulang di selatan, di sekitar Gunung Sawal, di antara Ciamis dengan Banjar di utara. Wilayah DITI di Kabupaten Garut terpusat di daerah ketinggian seperti daerah Gunung Guntur, Leles, Balubur, Limpangan, Cibatu, Malangbong, dan sekitar Gunung Cikuray. Perkembangan DITI pada waktu itu terus melakukan perlawanan. Nah, lalu kita lihat bahwasanya dengan terjadinya berbagai pertempuran, akhirnya kita akan melihat bahwasanya pengaruh daerah perang itu membentuk majelis ulama. Dapat dijelaskan demikian, menghadapinya terjadi gerakan separatis di berbagai daerah di Indonesia sebagai akibat ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat dan sekaligus sebagai reaksi atas berlakunya demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno pada tahun 1957 memberlakukan keadaan darurat perang. Dengan demikian, Angkatan Perang mendapat wewenang khusus untuk mengamankan negara. Kasat Maijen A.H. Nasution menjadi penguasa perang pusat, sementara di daerah-daerah dibentuk penguasaan perang daerah, Paperda. Dalam hal ini dipegang oleh penguasa militer teritorium yang bertugas mengamankan teritorial. Masing-masing itulah sebabnya
dalam menghadapi gerakan separatis. Bapeda Swantara tingkat 1 Jawa Barat, dalam hal ini penguasa militer Teritorium 3, membentuk Majelis Ulama dengan mengingat pasal negara dalam keadaan bahaya. Jadi Majelis Ulama ini didirikan ketika perkembangan di daerah Jawa Barat, dan salah satunya adalah didirikannya Majelis Ulama yang memang tidak lepas dari peran militer berkaitan dengan kondisi pada waktu itu. Nah, nanti akan dibahas berkaitan dengan tokoh-tokoh yang membentuk Majelis Ulama Indonesia.